Mohon izin Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk menjaga agar Zoom kita ini tetap kondusif, sehingga nanti pas sesi tanya jawab berlangsung hikmat dan kita bisa mendengarkan jawaban-jawaban ataupun arahan dari Pak Apollo Gultom. Nah, izin saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk mengisi absensi pada Zoom kita hari ini. Nah, kemudian izin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya yang di ruangan Zoom maupun di YouTube, silahkan dengan cara mengirimkan pesan di kolom pesannya atau di kolom komentar dengan format nama, asal, dan pertanyaannya.
Pak Gultom, izin Pak. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan. Boleh dengan cara raise hand biar kita buka. Bapak Ibu, mana tahu ada yang ingin bertanya secara langsung. Pak Ali Nur Hasan. Raise hand ya, Pak Ali Nur Hasan. Ya. Ya, silakan Pak. Mau bertanya secara langsung, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, saya Ali Nur Hasan, ya, peternak baru dari Cilegon. Kandang saya namanya Razan Farm. Ya. Ya, yang saya mau tanyakan karena saya baru berternak itu belum ada 1 tahun. Saat ini mengalami banyak mortalitas pada peternak yang saya jalanin. Bahkan pada bulan Oktober itu sampai dengan di angka hampir 12% dari total domba kambing yang ada. Nah, salah satu yang terjadi saat ini itu adalah kebanyakan kambing yang meninggal ataupun sakit itu pada usia atau pada berat kambing di bawah 10 kilo atau kurang lebih di 2 bulan 3 bulanan. Nah, kira-kira ada nggak solusi di masa pancaroba ini agar kondisi kambing itu tetap stabil? Yang kedua, kira-kira obat apa yang bisa diberikan atau asupan gizi apa yang bisa diberikan kepada domba dan kambing sehingga kondisinya kuat. Nah, pertanyaan yang ketiga terkait dengan penyakit kambing dan domba. Yang saat ini terjadi itu, pertama, di saat kambing itu mencret, beberapa kali kita coba lakukan pengobatan baik secara herbal ataupun obat-obatan seperti manusia, ya ada yang itu diapet dan yang lain-lain, tapi ujung-ujungnya harus kita potong. Yang kedua yang barusan kita temuin ini, di saat kambing itu sakit, kakinya ini jadi lumpuh. Nah, ini penyebabnya apa? Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ali Nur Hasan. Silakan Pak Gultom, Pak. Izin Pak. Oke. Kami juga dulu awal-awal seperti saya bilang tadi bahwa kita juga baru mulai usaha ini tiga tahun terakhir ya. Yang perlu kita perhatikan adalah di saat dia mau melahirkan, setelah dia melahirkan, maka sudah kita kasih betadin ini dia terjadi infeksi. Itu infeksi Pak, itu sering terjadi lah. Kalau sudah kita nggak kasih, awal-awal saya bilang dulu kita tidak terpikir ke sana kasih betadin atau medium ya ke tali pusarnya, itu sering terjadi infeksi. Si anak juga kandangnya juga harus bersih. Jadi kandang beranak ya kita tempatkan di kandang yang khusus ya, kandang beranak. Kita kasih bedding bila perlu supaya hangat, atau mungkin dia juga jangan sampai kedinginan di malam hari ya. Jadi karena kita kan kandang panggung ya, kandang panggung itu mungkin udara di malam hari juga itu juga harus perlu kita perhatikan. Kalau kita kan kalau nampak cuaca kurang bagus, kita kasih lampu yang agak dekat sehingga hangat ya, atau kita tutupi dari hembusan angin kalau memang malam terlalu dingin ya. Apalagi sering musim hujan ini sering juga terjadi sehingga si anak tidak tahan ya, kondisi daya tahan tubuhnya mungkin belum kuat untuk bertahan ya. Apalagi masih 2-3 bulan tadi katanya, mungkin masih dalam menyusu Pak ya, lagi menyusu ya anaknya ya. Ya emang itu sangat berisiko. Itu yang titik-titik kritis, itu saat kritis adalah mulai dia melahirkan sampai seminggu pertama juga sangat kritis ya.
Kita harus betul-betul kita bersihkan kandangnya. Cuaca iklim juga perlu kita perhatikan. Kalau terjadi mencret, umumnya kan kalau kita di nyusu kita kasih hijauan segar atau gimana Pak? Atau Bapak kasih legum-leguman ya? Mungkin. Jadi makanannya ini Pak, makanan di kita itu kita bagi 3. Jadi ada rumput hijauan, terus ada rumput silase sama ampas tahu Pak. Nah, yang terjadi apakah ampas tahu itu baik nggak Pak kalau dimakankannya sore hari? Di umur segitu ya, kalau saya juga hati-hati dengan silase Pak. Apa? Hati-hati dengan silase, mungkin terikut jamur yang silase yang tidak sempurna. Itu juga perlu kita harus hati-hati di sini. Kami juga menggunakan silase, tapi untuk diberikan kepada anak yang sedang menyusu. Ya, mungkin karena kita kasih makan sama-sama makan dengan induknya ya, mungkin dia terikut makan. Mungkin kalau si induk makan itu tidak terlalu bahaya, sudah dia kuat ya. Tapi kalau si anak, hati-hati dengan silase kalau proses pembuatan silasenya tidak sempurna. Sering terjadi kalau terjadi busuk silasenya, itu yang harus kita. Jadi bagus sih menurut saya kita kasih daun segar, tapi jangan terlalu daun muda ya. Daun muda juga sempat dimakan si anak nanti takut mencret ya. Atau kalau bisa pun daun muda atau pucuk-pucuk daun yang dari legum kita layukan dulu. Seperti kami memberikan indigo vera itu di saat induk lagi menyusui anaknya sangat bagus ya. Kita ikat ya, tapi biasanya kita layukan dulu paling tidak setengah hari, baru kita gantung di situ untuk konsumsi induknya. Nah itu juga kadang dimakan oleh si anak gitu. Kalau tadi obatnya banyak ya, macam-macam obat mungkin dari dokter banyak nih yang lebih tahu dokter hewan. Kalau kami biasa obat mencret sih ada yang bentuk pil juga kita gerus. Saya lupa nama obatnya. Kita gerus kita kasih via oral ya. Ya. Obat untuk mencret ada. Biasanya kita ya kalau bisa dipisah tersendirilah dari kelompok yang lain ya. Itu yang biasa kita lakukan. Itu saya sangat konsen terhadap itu Pak, mungkin selasenya Pak. Kalau untuk bersihin kandang itu pakai Fastak itu bagus nggak Pak? Pakai apa Pak? Fastak untuk semprot kandang itu. Yang apa itu pembunuh hama-hama itu. Itu berbahaya nggak buat kambing? Kalau kami untuk pembersihan kandang pembunuh hama, yang untuk kandang beranak kami di saat dia mau beranak itu nggak kami lakukan itu Pak. Kalau kami untuk yang kandang beranak itu, kalaupun kita berikan disinfektan lah ya kita sebut, itu jauh sebelum proses dia beranak kita tempatkan mungkin sudah kering. Jangan pada saat dia mau beranak di situ kita bersihkan dengan disinfektan. Walaupun mungkin nggak terlalu, tapi nggak tahu ya pengaruhnya mungkin dari dokter bisa memberikan masukan. Tapi kalau membersihkan kandang itu, apalagi kandangnya lagi beranak atau yang lagi ya baru beranak itu jauh hari sudah kita bersihkan. Jauh hari kita kasih bedding juga. Kalau ada dapat jerami padi kering, kita kasih sebagai bedding atau rumput-rumput yang kita panen yang sudah kering bisa juga sebagai beddingnya. Lebih hangat ya di dalam kandang si anak. Kemudian air minum juga itu juga di kandang beranak juga harus kita lebih sering-sering memperhatikan mungkin kena kotoran si induk atau kena kotoran dari mungkin si induk lah ya, mungkin kalau tidak ada berkeliaran di sekitar kandang itu diminum oleh si anak nanti itu juga perlu kita perhatikan. Jadi sering-sering kita mengecek kandang beranak kita. Kami sering itu kelihatan di tempat minum, bahkan di tempat makan, kotoran si induk. Ya kalau kita bikin nanti terlalu tinggi, nggak bagus juga, nanti si induknya agak susah makan ya. Jadi kurang lebih 30 cm dari lantai, tapi kan pada saat berak juga bisa kena itu. Banyak mungkin faktor yang bisa menyebabkan si anak sakit, yang perlu juga harus kita perhatikan di situ. Siapa?
Saya kira itu. Oke, gimana Pak Ali? Yang satu lagi tadi Pak, yang sudah kambing yang sudah dewasa, di saat dia terjadi mencret itu ataupun kembung itu biasanya terjadi kaku atau lumpuh lah itu. Nah itu Lumpuh, seperti ya. apa itu? Lumpuh ya. Ini di kandang masih ada satu nih Pak, kambingnya tadinya bagus gitu. Ternyata kemarin pertama mencret terus nggak mau makan, ya alhamdulillah masih bertahan hidup, tapi kakinya jadi lemes. Usianya Pak? Usianya udah 1 tahunan. Udah 1 tahunan ya. Itu kambing Jawa Randu itu. Jantan betina Bang? Betina. Betina ya. Mungkin Dok Adit bisa ininya Pak, kira-kira. Kalau ini memang sih sebagusnya Pak Ali, ini harus kita istilahnya kita cek dulu, pemeriksaan fisik dulu Pak Ali. Kalau jarak jauh kan kita nggak bisa nebak-nebak ke arah sana ke arah sini. Cuman kalau saran saya untuk kasus-kasus seperti ini, saya bisa sedikit kasih pesan, mungkin bisa kambingnya ini dihangatkan, baik itu dibilas pakai air hangat misalnya, atau didekatkan sama hal-hal yang panas misalnya api, atau ditaruh lampu pemanas itu. Kemudian kecukupan gizinya dipenuhi secara maksimal, jangan hanya asal-asalan pakannya. Nah, kebetulan di sini ada Dokter Bobi juga. Dokter Bobi monitor. Mana tahu ada Dokter Bobi ada saran juga. Dokter Bobi monitor. Dokter Bobi. Mungkin Dokter Bobi ada kesibukan. Paling sih itu sih Bang. Kita nggak bisa karena jarak jauh ini kan Bang, apalagi kita pun belum lihat foto atau videonya, terus kita belum periksa fisiknya gimana. Cuman saran saya coba kasih penghangat, apalagi kan badannya udah kaku, kemudian suntik dengan multivitamin ataupun bisa dengan penambah tenaga. Nah, kemudian ini dia mau makan atau minum nggak Bang? Makan makan. Makan mau ya. Cuman kaki belakangnya itu jadi lemes kayak diseret gitu jadinya. Lumpuh ya? Ya semacam itu. Ya mudah-mudahan sih masih bisa sembuh. Itu kandangnya disatuin kandang kelompok atau sendiri Bang? Kandangnya baterai. Sendiri berarti ya. Ini perlu kajian lebih lanjut Bang. Jadi saya pun kalau kasih pengobatannya mohon izin nggak bisa sebutkan A, B, C lebih jelas. Cuman kan harus dilihat langsung, kemudian diperiksa langsung. Nah, kalau saran saya Bang, mungkin konsultasi dengan dokter hewan setempat biar diperiksa secara langsung. Takutnya kalau kita periksa jarak jauh ini kan kita ini Bang, ada nanti kesalahan, misalnya ada kesalahan menganalisa gejalanya, obat tidak pas gitu. Mohon izin Bang. Siap. Oke Pak Gultom. Ini ada pertanyaan ini Pak dari via Zoom. Ini dari Haris Setiawan. Dia asalnya dari Sidimpuan Pak. Tadi Pak Gultom menyebutkan bahwa dalam pemilihan induk itu harus memperhatikan putingnya juga. Nah, biasanya kalau di kampung orang lebih mencari induk yang memiliki puting yang bercabang karena katanya bagus. Nah, tapi ternak kambingnya Bang Haris Setiawan ini dia putingnya nggak bercabang. Nah, alhamdulillah ternaknya bagus dan anaknya selalu kembar katanya. Nah, sebenarnya apakah ada pembeda ke produksi ternak faktor puting yang bercabang ini sama yang tidak bercabang terhadap produktivitas ternak itu? Mohon petunjuk Pak Gultom. Oke. Kami ada
banyak juga ya yang kita temukan yang putingnya itu bercabang, tapi dia kerdil, kecil. Iya Pak. Kecil ya. Jadi kita peras pun susunya tidak ada keluar dari situ gitu. Normalnya kan harusnya kan 2 ya. Kalau bercabang itu saya anggap itu cacat. Saya anggap cacat. Jadi kita peras pun susunya tidak ada keluar dari situ gitu. Jadi tetap yang dia gunakan yang lebih besar, yang aslinya, yang normalnya itu ya. Si anaknya menyusu dari situ. Jadi kalau di breeding kita itu saya culling langsung gitu. Jadi saya masukkan ke program penggebukan. Kalau ada saya menemukan putingnya bercabang, karena kita selalu cek dia kerdil. Yeah. Yang cabangnya itu kerdil. Jadi kayak bercabang gitu di pangkal putingnya bercabang. Tidak ada keluar juga susunya dari situ. Tidak ada saluran Pak. Jadi, ya kalau saya sih kita anggap yang ambing dan puting yang normal aja yang kita seleksi untuk induk ya. Bukan berarti anaknya juga jelek, enggak. Cuma untuk postur seorang induk saya anggap itu cacat gitu. Ada puting yang bercabang. Anaknya juga enggak masalah sebenarnya, dia menyusun normal dengan puting yang normal itu gitu. Nggak masalah sih, cuma nggak etis aja, nggak estetikanya kurang bagus kelihatannya kalau yang bercabang ini Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan Pak dari YouTube. Ini beliau ini dari Jeffrey Megananda dari Banyumas. Dia bertanya Pak terkait tips bernegosiasi ataupun menjalin kerjasama dengan misalnya buyer di Malaysia, kemudian dengan supplier Pak Gultom sendiri, misalnya contohnya dari misalnya peternak lokal mau menjual ke Pak Gultom. Nah itu tipsnya cara negosiasinya Pak agar terhindar dari. Mohon petunjuk Pak Gultom Pak. Oke. Yang pertama kalau kita ke klien kita ya. Klien Malaysia ya Pak misalnya. Ya. Memang sebelum bisnis ini kita mulai, sebenarnya sudah kita pelajari proses penjualan ke sana gitu. Jadi tipikal dari pembeli Malaysia juga sedikit banyak sudah kita pelajari. Kita ada 4 yang saat ini customer kita di sana. Kita jalin kerjasama. Awal-awalnya kita berkunjung ke sana gitu, ya, perkenalan lah. Ya, dan kita juga sedikit banyaknya kita mengetahui orangnya, si perusahaan itu apakah cukup bagus atau tidak. Kita cek ke sana, bahkan kita ke sana ke kantornya dan kita ke farmnya juga ke sana mengunjungi. Itu suatu penghargaan ya bagi mereka, kita datangi ya. Kemudian kita jalin kerjasama. Apalagi di masa pandemi ini juga mereka tidak bisa datang ya. Itu yang juga harus penting kita jaga. Sehingga deal-nya kita itu sesuai gitu. Jadi kalau mereka meminta seperti ini, kita berikan apa yang kita deal dalam pembicaraan atau perjanjian gitu. Jadi itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Jadi itu wajib ya, harus ya. Jadi kemudian di pembayaran alhamdulillah ya. Jadi semua sebelum berangkat kita sudah selesai gitu. Jadi itu menandakan juga bahwa mereka percaya sama kita. Iya Pak. Jadi sebelum kita berangkatkan, jadi sehari H-1 itu sudah selesai. Sudah lunas Pak. Jadi itu bagi saya itu menandakan bahwa mereka percaya sama kita. Jadi mungkin di awal dia ragu, tapi mungkin sebelumnya saya bilang bahwa setelah kunjungan kita ke sana, mereka pun datang ke tempat kita gitu. Iya, mereka pun datang ke tempat kita, dia cukup yakin dengan ternak-ternak kita yang kita pelihara, sehingga transaksi pertama itu cukup mulus, dan kedepannya nggak mesti datang, apalagi pandemi ini nggak mesti datang, dia sudah yakin kita kirim. Iya Pak. Jadi
Komitmen itu harus kita jaga. Iya, Pak. Kalau kita membeli dari peternak, ini juga karena kita belinya itu kilo ya. Iya, Kita Pak. perusahaan ya, kita beli kilo, jual juga kilo ke ekspor ya, ke Malaysia. Masih banyak mungkin peternak yang tidak familiar dengan penjualan dengan kilo. Jadi pelan-pelan kita sosialisasi. Masih ada memang beberapa yang agak sedikit nakal ya. Jadi sebelum jual ya diusahakan supaya sekenyang mungkin dengan tidak normal ya saya bilang. Jadi pelan-pelan saya menyampaikan jangan seperti itu. Kita kan manusia hewan ya. Jadi itu biasanya saya komitmen kalau saya temukan yang seperti itu saya nggak beli supaya dia juga tidak melakukannya lagi. Saya harap dia tidak melakukannya lagi gitu. Jadi pada saat kita ke kandang peternak kita temukan hal yang seperti itu kita nggak beli, coba kita kalau sudah kebangetan ya saya bilang ya saya nggak beli. Kalau masih wajar ya kita coba beli. Dan biasanya kita yang jemput, Iya, Pak. kita jemput ke peternak waktu kita pada saat pembelian. Jadi itu pun sebelum berangkat ternaknya ya. Iya, Pak. Udah dimuat di pickup atau di truk, sebelum berangkat itu udah selesai gitu. Pembayaran, ya, Pak. Kita jaga ya. Kita pun ke peternak seperti itu. Jadi jangan saya juga dengar berita banyak juga yang ditipu, kasihan juga pembeli ya. Jadi mungkin ulah perantara atau siapa nggak tahu lah. Tapi kalau kita langsung ke peternak, pokoknya sebelum berangkat sudah selesai. Jadi kita happy ya, senang sama senang gitu bisnisnya jalan. Kalau istilahnya cash and carry, Pak ya. Iya, betul. Iya, Pak. Kemudian ini, Pak, mungkin saya kembangkan pertanyaannya terkait penurunan bobot badan ini, Pak. Kalau menurut Pak Gultom sendiri, penurunan bobot badan yang wajar terkait faktor transportasi misalnya, itu berapa kilo, Pak, biasanya? Kami selama ini yang kami lakukan umumnya saya nggak tahu, itu mungkin faktor tadi saya bilang tadi, nakal tadi, sehingga susunya juga cukup tinggi, rata-rata 1 sampai 1,2 kilo. Itu yang normal, Pak ya? Saya bilang sih itu sih saya bilang terlalu tinggi ya. Masih terlalu tinggi terlalu ya, tinggi. Kalau 1/25% ya, cukup tinggi sebenarnya. Ya tapi tergantung jarak juga ya, tergantung di mana kita beli. Kalau 1 kilo kita beli yang berat 20 kiloan hilang 1 atau 1,3 kilo, menurut saya sih masih besar ya susutnya. Tapi alhamdulillah kita dalam waktu seminggu sudah pulih di kandang. Kembali, Pak ya. Ya. Memang sih Pak, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan kawan-kawan yang peternak juga di Medan terkait penurunan bobot badan yang wajar ini terkait karena faktor transportasi. Kalau kita pikir-pikir memang maksimalnya itu penurunan bobot badan maksimalnya itu sekitar 10% dari bobot badan. Dengan catatan kenapa 10%? Karena terkait volume lambungnya, volume rumennya. Nah, kalau menurut Pak Gultom, izin Pak petunjuk kalau memang kata Bapak tadi 2, 3 sampai 4 kilo pun nggak wajar, apalagi yang 7 kilo itu gimana Pak? Soalnya sempat ada laporan ke saya, kawan-kawan melapor sampai 7-9 kilo penurunan bobot badannya. Ya. Mohon petunjuk, mohon pendapatnya Pak Gultom, Pak. Sudah terlalu. Itu saya bilang, saya sedikit agak selektif lah waktu membeli. Jadi rata-rata kita 1,1 sampai 1,3. Iya Pak. Ya, sampai. Jadi kalau kita lihat per individu ada juga yang hanya 0,7 ada. Jadi mungkin pas yang bagus ya, pas kita dapat dari peternak yang bagus. Cukup kecil, kalau cuma 1,3 dibagi 20 kilo, cukup kecil ya, sekitar 5-6% ya. Tapi kalau sampai 10, kita aja impor sapi dari Australia ya, paling 2%. 2% dari bobot badan penurunan. Iya, susutnya. Itu berapa lama Pak di kapal itu Pak?
Di kapal tergantung jarak dari Australia. Kalau dia di Darwin mungkin bisa sekitar 8-9 hari. Kalau daerah timur sana, daerah Queensland bisa sampai 13-14 hari. 2 minggu ya Pak. Itu selama ini kita juga sekitar 2-3%. Tapi itu kan Karena Pak, mungkin perlakuannya di kapal juga cukup bagus. beda. Jadi juga Misalnya kan Pak sapi udah dibawa pakannya Pak, dipasok ya, pakannya di kapal. juga. Kalau Saya kita nggak kebayang kalau dari Jawa dibawa kasih duduk tanpa makan 3-4 hari. Tapi memang kalau dari Jawa Pak, saya dapat info cukup salut juga saya Pak. Biasanya kawan-kawan supir yang bawa dari Jawa itu udah berpengalaman lah kita bilang Pak. Kasih makan di jalan ya? Iya, mereka tahu titik-titiknya Pak, titik-titik Ya, di mana rumput yang bagus. Dan itu pun kalau saya bilang cuma beberapa orang yang expert dalam bidang bawa ternak ini Pak. Kemudian Pak, kita lanjut Pak ya. Oke. Ini dari Dr. Bobby dari Karo. Dia menanyakan tentang perkawinan betina. Nah, kalau di PT LDIRA sendiri Pak, pertimbangan utama mengawinkan betina di bobot belasan kilo itu gimana Pak? Apa Pak pertimbangan utamanya? Di belasan kilo ya? Iya, dikawinkan belasan kilo tapi sudah dikawinkan gitu Pak. Kita kan ke koloni ya, kita kandang koloni. Iya Pak. Kita umur 7 bulan. 6-7 bulan ya, mungkin 3 bulan, 2 bulan dia menyusui, 2-3 bulan menyusui. Iya Pak. Kan, pada dewasa kelamin, kita masukkan pejantan. Jadi kita sih berpikir gini, kalau memang si betinanya belum birahi, mungkin juga tidak akan dinaiki si pejantan. Jadi pejantannya kita masukin ke dalam koloni, iya Pak, yang kurang lebih 20-an ekor. Kita masukkan pejantan di situ. Saya lihat baik-baik saja kita. Yang kita perkirakan dia sudah dewasa kelamin. Dewasa kelamin Pak ya. Berarti pertimbangannya sebenarnya pertimbangan utamanya itu ke siklus birahinya Pak ya, dewasa kelaminnya Pak ya. Ya. Jadi biarpun dia belasan kilo, kalau sudah dewasa kelamin bisa dikawinkan gitu Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Dokter. Ya itu saya bilang kalau kita komersil ya. Ya Pak. Ya kalau mungkin tuh breed yang khusus ya, atau perubahan atau yang kita mau silang-silangkan juga dengan breed yang bagus lah kita bilang ya, itu betul-betul kita lebih perhatikan lah. Kalau kita yang komersil saat ini kita akan mengejar stok populasi. Memang ke depan arahnya untuk menjual bibit yang betul-betul untuk bibit gitu. Kita pembibitan, jadi breeder ya, kita jual bibitnya gitu. Jadi bukan untuk komersil. Nanti ke depan rencana kita juga akan menjual bibit-bibit sebagai calon-calon induk untuk breeding gitu. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut Pak ya. Ini ada Reni Pak. Reni dari Panyabungan. Halo Ren. Ini pertanyaan beliau Pak cukup menarik. Di kelas kita ini. Iya Pak. Di kelas kita. Beliau ini Pak bertanya, apakah ada pakan lain yang digunakan selain hijauan dan konsentrat? Nah, misalnya jerami padi atau jerami jagung. Karena ini kan banyak terdapat di lingkungan kita. Oke. Maksudnya di sini Pak, selain rumput sama konsentrat, apakah di PT LDIRA sendiri memakai bahan pakan yang lain gitu Pak? Nah, mohon petunjuk Pak. Kita rumputnya kita pakai odot yang untuk di arit ya. Kalau yang di lapangan kita BD. Konsentrat itu banyak ya, banyak macamnya.
salah satunya juga kita pakai sagu, karena di sini banyak sagu. Ya. Apalagi kita pakai sagu yang banyak ya. Tongkol jagung juga kita pakai sedikit. Untuk serat kasarnya aja. Yang hasil limbah-limbah peternakan ya cukup banyak. Ya, Pak. Ampas ubi kita pakai. Saya prinsipnya hampir sama dengan makanan sapi, sama-sama ruminansia ya. Jadi, ya, itu yang kita kasih. Jadi campuran untuk konsentratnya banyak. Ada dedak, ada bungkil sawit, ada onggok, ampas ubi, cuma ada sedikit kita terpaksa karena giginya kita kasih bubuk kedelai ya. Untuk kebutuhan proteinnya. Pernah juga kita cobakan daun ubi juga pernah kita bikin silase. Pada saat musim panen ubi banyak, kita coba buat silase juga pernah kita lakukan. Itu sih paling. Gimana? Jerami kita nggak pernah pakai. Di sapi pun belum pakai, Pak ya? Kalau di sapi pun enggak ya, kecuali pernah mengalami krisis hijauan, ya Pak. Terpaksa kita kasih jerami pernah. Seingat saya sekali. Berarti jerami dipakai dengan catatan kondisi kritis, Pak ya? Kondisi kritis. Ya. Gimana Syahrini Lubis? Monitor. Syahrini Lubis dari mungkin malu-malu dia, Pak. Kemudian mungkin pertanyaannya, ini ada Rahma dari Baru. Ransum hijauan dan konsentrat yang sering dipakai, yang biasa dipakai di PT Eldira ketika penggemukan dan indukan. Mohon petunjuk, Pak. Hijauannya? Hijauan dan konsentrat. Iya, itu yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin sama dengan Benny ya. Jadi hijauan itu kita pakai odot. Odot itu kita banyak tanam ya. Sebagian di lahan masyarakat, sebagian kita tanam sendiri. Hijauannya itu yang kita pakai. Kemudian kadang juga sampai kehabisan kita gunakan silase batang jagung ya, karena kalau di sapi kita gunakan silase batang jagung. Ya, kalau di domba ini karena kita juga harus mengurangi kosnya, kita coba kasih odot ya. Ya, Pak. Pembeliannya kan lebih murah kalau kita kasih segar ya. Kita chopper, kemudian kita campur dengan konsentrat jadi konflik fit. Konsentratnya tadi itu yang saya bilang tadi ada dedak padi, ada bungkil kelapa sawit ya, kelapa sawit. Sebenarnya kelapa biasa lebih bagus ya nilai proteinnya, cuma udah susah cari bungkil kelapa sekarang, jadi kita gunakan kelapa sawit. Kemudian onggok tadi kita gunakan. Yang kita pakai yang impor itu adalah SBM ya, bubuk kedelai, soybean meal. Jadi itu karena bahan-bahan yang lain adalah kita anggap masih kurang, untuk melengkapinya terpaksa kita kasih soybean meal. Kemudian Pak, ini di kandangnya PT Eldira sendiri Pak, sering nggak Pak kejadian kembung Pak? Kembung ya Pak. Kembung tidak terlalu sering sih, tapi pernah. Tapi tidak terlalu sering ya. Nah ini Pak, saya itu yang dulu saya bilang apa ini indigo vera yang kita kasih pada yang kita tebang pucuk-pucuknya, rantingnya kita ikat, baru kita gantung di kandang. Itu pernah kejadian kembung. Pernah kejadian kembung, ada yang kita coba kasih obat kembung, ada juga kita pakai
apa ya, eh, Trokar. trokar kita belum nggak pernah. Ini apa, eh, daun pepaya itu batangnya, Iya Pak. pepaya itu kita Iya coba Pak. masukkan ke anusnya, kita harapkan angin bisa keluar. Kita kasih itu mungkin tidak terlalu berbahaya ke anus, kita masukkan ke dalam. Tapi bisa Pak, sembuh Pak. Waktu itu memang enggak juga, tapi itu saran dari masyarakat juga kita coba, karena udah kita kasih obat kembung juga waktu itu kurang berhasil ya. Segala upaya coba coba, tapi tidak ini juga tidak terselamatkan. Tapi jarang sih, jarang terjadi. Pernah mengalami tapi jarang terjadi. Jadi ini terkait pertanyaan dari Pak Saifullah dari Palu sebenarnya Pak, terkait kembung. Nah, mungkin saya coba tambahi Pak. Memang obat kembung itu penyebab kita analisa dulu penyebabnya. Kebanyakan memang terjadinya kembung itu disebabkan karena pakan yang kurang pas dan kurang cocok. Nah, mungkin untuk pencegahannya ya kita memberikan pakan yang pas dan cocok untuk ternak kita. Nah, kalau udah kejadian, hindari kejadian kembung yang sudah parah. Nah, Ya. misalnya kita deteksi dulu yang misalnya kita bilang bahasanya masih dini, ya kita kasih obat anti kembung, anti blot. Kemudian secara tradisional pengobatannya kita kasih cekok sekitar 2 sendok makan minyak goreng. Ya, minyak goreng itu kita lakukan juga. Nah, kalau udah parah, kalau saran kita sih memang kalau udah parah, daripada mati, kemudian mati istilahnya mati sia-sia, kita siapkan pisau aja, kita potong daripada rugi. Gitu kan Pak? Iya, betul. Kemudian ini Pak dari Fadli Minhas Pekanbaru Pak. Nah, di Pekanbaru kan Pak, di Riau, Pekanbaru, prospek domba pedaging khususnya di Kampar Pekanbaru masih banyak kurang peminatnya. Nah, sebenarnya memang masalah ini memang di Sumatera Utara pun masalah yang sama, kurang peminat untuk domba pedaging. Nah, kalau menurut Pak Gultom sendiri, secara pribadi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap domba pedaging ini gimana Pak? Pandangan Bapak? Itu salah satu tantangan ya. Seperti saya bilang tadi di Sumut ya, kalau di Aceh bagus, mereka banyak yang minat karena masakan di sana kan dengan bahan kambing domba juga cukup diminati. Mungkin image-nya yang pelan-pelan coba kita sosialisasi. Image makan daging kambing domba kan jeleknya, image-nya kolesterol seperti itu. Jadi saya di apa itu, kalau pergi ke Australia di sana tuh lem itu lebih disukai daripada beef. Kalau di sana saya lihat, kalau pergi suatu restoran itu sangat disukai. Jadi itu ya tugas kita saat ini, tantangan kita bagaimana caranya menghilangkan image jelek terhadap daging ini. Di Jawa juga cukup bagus kan, kita banyak di sana sudah banyak kuliner dengan bahan daging kambing domba, bahkan sebenarnya lebih banyak domba, kambing yang punya nama gitu, dagingnya kebanyakan udah banyak daging domba ya. Di Jawa sudah cukup ya, mungkin apa ya, tergantung orangnya lah, mungkin tidak terlalu disukai. Itu juga, itu saya bilang tadi, itu tantangan kita. Itu tantangan kita ke depan. Bagaimana supaya lebih daging kambing domba ini lebih disukai lah. Iya, Pak. Itu tantangan. Kemudian Pak, lanjut beliau juga dari bertanya lanjutnya, kenapa sih kita belum bisa ekspor ke Singapura Pak? Ya, pertanyaan beliau begitu Pak, karena
beliau juga menambahkan kalau di Singapura itu daftar impornya mereka itu tidak ada Indonesia. Nah itu alasannya kalau dari Pak Gultom lah yang sudah sering berkecimpung dalam ekspor impor ternak ini, Singapura yang tak bisa impor ternak dari Indonesia. Itu yang saya bilang mungkin Singapura itu lebih selektif ya terhadap konsumsi karena memang di sana GDP-nya udah tinggi ya. Standar dia juga tentu harus ditingkatkan di sana biasanya gitu kan. Kalau udah punya GDP tinggi biasanya juga konsumsi dia juga standarnya sangat diperhatikan. Itu yang saya bilang tadi. Tantangan kita itu adalah kalau breed nanti kita sudah bagus, kalau nanti suatu saat kita bisa memperbaiki breed yang kita pelihara di sini, genetiknya, insya Allah kita akan bisa. Pasar itu akan kita bisa tembus. Itulah sebenarnya tentang kita juga gimana memperbaiki genetik kita yang saat ini. Malaysia pun seperti itu sebenarnya, cuma kan masih banyak juga di sana yang saingan kita di Malaysia itu kan dari Thailand juga. Thailand, Myanmar, Vietnam, Malaysia ya. Ya, antara kita dengan Thailand pun kurang lebih sama ininya kualitasnya, ya, cuma mungkin karena jarak. Saya nggak tahu faktor apa belakangan ini kita Malaysia lebih banyak beli ke kita gitu. Jadi, saya pernah kalau kawan juga yang di Singapura itu kan mereka yang Nubian itu cukup bagus ya, mereka ada pelihara di sana. Iya Pak. Ya itu mungkin kualitas-kualitas yang seperti itu yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa tembus ke Malaysia, ke Singapura. Ya. Kemudian kalau ke Singapura kemarin kita juga sudah ada, tapi orangnya yang ke sana pasarkannya dia tetap ke Malaysia gitu. Ada yang sampai ke Johor juga, nggak tahu lah. Setelah dipotong barangkali dimasukkan ke freezer mungkin kita tidak tahu apakah tembus juga pasarnya ke Singapura. Menambahi Pak, kebetulan kan kita punya teman yang orang Singapura Pak. Pernah saya tanyakan juga ke beliau, kenapa sih ke Singapura itu nggak bisa masuk Pak? Nah, ternyata memang regulasi dari Singapuranya sendiri juga Pak. Nah, regulasinya itu kalau tidak salah, mohon dikoreksi Pak, memang Singapura ini tidak boleh dimasukkan hewan hidup. Nah, muncullah pertanyaan. Babi masuk Pak. Nah, muncullah pertanyaan, babi masuk, kemudian ya, yang Anglo-Nubian juga masuk. Nah, ternyata itu Pak yang istilahnya yang punya standar dan yang punya standar tinggi katanya Pak. Spesifikasi khusus dan izin khusus Pak. Ya, itulah saya bilang tadi kan faktor genetik lagi itu yang harus kita perbaiki. Tapi memang kalau diperhatikan, kalau impor daging banyak Pak. Nah, misalnya dari Australia, mereka kan Singapura impor daging dari Australia kan lumayan tinggi itu Pak. Ya. Nah, memang sih sekitar tahun, kalau tidak salah tahun 2019 atau 2020 itu Pak. MUI-nya Singapura, kalau tidak salah, MUIS namanya, pernah berkunjung ke Medan Sumatera Utara Pak, terkait mereka mau impor daging dari Sumatera Utara ke Singapura. Dalam bentuk frozen ya? Ya, dalam bentuk frozen. Cuman terkendala di RPH-nya. Nah, katanya RPH-nya belum sesuai standarnya Singapura. Nah, kita harus standar Singapura itu sebenarnya bagaimana kan gitu Pak, terkait RPH, cost storage-nya dan lain-lain gitu Pak. Ya. Memang sih kita sedikit banyaknya memang kalau bukan kita mungkin kawan-kawan bisa mengusahakannya, setidaknya kan kita punya catatan tersendiri lah Pak kalau Indonesia ngirim daging juga ke Singapura, bukan hanya Australia aja. Sebenarnya gini,
kita juga udah sampaikan itu ke Malaysia. Iya, Pak. Bagaimana kalau kita ekspor dalam bentuk frozen? Iya, iya, Pak. Tapi kita sadari kita belum siap di sini dalam hal Iya. LPH pemotongan sampai cold storage-nya, sampai ke packingnya mungkin kita belum siap. Iya, Pak. Nah, kalau mereka kasih lampu hijau sebenarnya kita bisa bergerak gitu. Iya. Kita bisa, mungkin pemerintah tidak, kita lakukan sendiri gitu. Kalau emang, tapi Malaysianya pun belum bilang iya gitu. Kalau mereka mau dalam bentuk frozen, kita lakukan. Kita buat RPH, walaupun RPH mini ya, dengan chilling room, dengan cold storage-nya siap, makan lebih gampang untuk pengiriman ya, lebih gampang kita dalam hal pengiriman, tidak dalam bentuk hidup. Iya, Pak. Jadi itu yang sebenarnya saya juga berharap kalau mereka kasih lampu hijau bagi kita untuk bisa mau menerima dalam bentuk frozen, itu suatu Nilai tambahnya tinggi itu, Pak. tambah di kita kan gitu ya. Iya, Ada Pak. bisnis lagi di RPH-nya, ada peluang usaha lagi di situ gitu. Dan pengirimannya pun udah dalam bentuk daging, kita bisa nilainya, harga jualnya bisa lebih tinggi. Iya, Pak. Kalau untuk ekspor daging frozen ke Malaysia, memang Pak, kemarin saya sempat telusuri sama kawan-kawan di Malaysia, memang Pak, terkait daging, susu, dan telur. Nah, kemarin saya tahunya itu karena saya coba ekspor susu kambing ke Malaysia, Pak. Jadi ada keluar dokumen, memang daging, susu, telur itu satu kompartemen lah istilahnya. Nah, persyaratannya itu kalau dibaca-baca memang cukup susah persyaratan dari Malaysia. Misalnya kandang harus terregistrasi, kemudian gudang, kemudian rumah pengolahan. Namun bukan tidak mungkin kita bisa melaksanakan itu, pasti bisa. Nah, mungkin kita harus pacu juga Pak, harus bantu kawan-kawan, kasih ide, ataupun kita sendiri pun bisa Pak melakukan ini nanti. Pelan-pelan kita bisa Pak. Insya Allah bisa. Iya Pak. Kita lanjut Pak ya Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Terkait ampas tahu Pak. Nah, ini dari Puliadi dari Kota Pinang, Labusel Pak. Nah, apakah ampas tahu ini baik untuk penggemukan domba yang untuk jantan Pak? Nah, seperti yang kita ketahui kan Pak, ampas tahu ini cocoknya untuk kambing atau domba yang diperah menghasilkan susu. Nah, jadi apakah ampas tahu ini baik untuk penggemukan domba yang jantan? Gitu Pak. Petunjuk Pak. Kalau menurut saya sih baik-baik aja gitu. Sekarang kan gini, dia kan basah ya, basah. Kebutuhan bahan kering dia kita harus hitung. Apakah mencukupi nanti? Mungkin karena banyak airnya, sebenarnya kebutuhan bahan kering dia masih kurang karena ada banyak mengandung air, dia cepat kenyang. Itu juga perlu kita perhitungkan. Kemudian yang kedua, mungkin untuk skala besar mungkin agak kesulitan ya ampas tahu ini. Untuk skala peternak mungkin bisa, nggak ada masalah. Yang penting bahan kering yang dia penyerapannya cukup gitu kan, kita bisa hitung ya, cukup nggak dia itu perlu juga kita perhatikan. Kalau dari nilai gizinya cukup bagus ampas tahu, ini sama yang bungkit kedelai juga dia, kita kan kering bungkit kedelai ya. Iya Pak. Ampas tahu kan masih basah, hasil olahan rumah tangga lah yang ampas tahu saya bilang. Skala kecil nggak ada masalah saya pikir, asal dia mungkin penyimpanannya cukup bagus, jangan sampai nanti diberikan dalam keadaan sudah basi, ya. Itu makanya kita juga tidak menggunakan pakan basah ya, karena kita takut terjadi Infeksi. jamur ya. Kita semua pakan kering. Mungkin skala besar agak susah kalau pakan basah. Kalau untuk peternak mungkin kecil itu cukup bagus Pak, nilai proteinnya cukup tinggi. Jadi sekali lagi saya bilang bahan kering yang dia asupannya itu, asupan bahan keringnya juga harus perlu kita perhatikan, kita hitung. Oke Pak, waktu ternyata udah jam 10 aja Pak.
Udah waktunya tutup. Ini Pak, izin Pak, ada pertanyaan terakhir dari saya Pak, dari saya pribadi terkait prospek peternakan domba kambing untuk tahun 2022 Pak. Nah, menurut Bapak, Pak Gultom sendiri untuk tahun 2022 nanti prospeknya gimana nih Pak? Mohon petunjuk Pak, izin Pak. Saya berharap ini ya, bukan hanya di domba, di sapi juga. Ya. Mungkin kita semua berharap wabah ini bisa berlalu sehingga bisnis kita bisa berjalan. Ya 2 tahun ini kita tersendat ya, yang nggak boleh pesta lah, nggak boleh kerumunan, sehingga mungkin di Sumatera, pantai timur Sumatera ini sawit kan lebih bagus. Seharusnya penjualan kita, saya indikatornya itu di sini, ya Pak. Termasuk di sapi juga ya. Kalau harga sawit kita bagus, omset kita berbanding lurus biasanya. Sawit malah Pak. Ini lagi bagus-bagusnya sawit, tetap tidak naik-naik gitu. 3.000 terakhir ini Pak. Iya, udah ini paling tinggi ya, paling bagus harga sawit. Cuma tetap itu belum. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan naik lagi ya. Ya Pak. Saat ini kita masih drop kita penjualan akibat pandemi ini. Jadi saya harap kalau tahun depan sudah bisa, tanda-tanda itu sudah mulai nampak, kita sudah mulai PPKM sudah bebas, kita lihat pesta pun sudah mulai di mana-mana, kita harap mulai lagi ekonomi kita bergerak lagi positif gitu ya. Nah di breedingnya yang saya bilang ke depan, saya recordingnya. Saya pernah juga, ini kebetulan ada di sini Pak Sodik. Pak Sodik ini, selamat malam Pak Sodik. Monitor Pak. Pak Sodik, izin Pak monitor. Pak Sodik. Siap Pak Gultom. Ini yang sempat kita bicarakan tempoh hari, saya kesulitan di recording breeding. Terutama kalau notelnya hilang, kita masih mengandalkan notel, nomor telinga yang kita pasang. Kalau sudah hilang dia, blank sudah ada. Historinya udah nggak tahu lagi dah. Jadi ada yang kita coba pasang seperti RFID tag itu, kata informasi dari Pak Sodik, bisa disuntikkan ke dalam bawah kulit, ke telinga, semacam RFID tag. Jadi tidak akan hilang, tidak akan dimakan. Kalau tag biasa kan, visual tag kan bisa hilang itu, atau dimakan sama ternak lain. Jadi itu sangat penting. Itu mungkin catatan yang kita untuk breeding. Saya sudah sampaikan juga ke owner, cuma untuk saat ini karena memang terlalu mahal, belum kita lakukan. Kalau memang nanti tren kita nanti sudah positif di usaha ini, bukan tidak mungkin akan kita pakai RFID tag untuk breeding di domba kambingnya. Itu saya kira, mungkin ada masukan dari Pak Sodik. Izin apa Pak. Ya Pak ya? Masukan Pak Sodik, izin Pak. Siap. Memang betul, ke depan pencatatan digital recording ini bisa membantu terutama untuk peternaknya sendiri, ketika kita bisa tahu pedigree report-nya bahwa ini adalah anakan dari mana untuk menghindari terjadinya inbreeding, kemudian peningkatan kualitas genetiknya juga, dan ke depan seperti halnya Australia memasarkan sampai ke Indonesia, itu akan ada traceability yang juga bisa kita terapkan ke customer-customer kita nantinya sebagai jaminan bahwa ternak yang kita jual ke mereka mempunyai riwayat yang lengkap. Mungkin simpel itu aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sodik. Mungkin saya tambahi Pak Gultom, izin Pak. Nah memang sponsor kita kan Pak ini Diva. Ya. Nah sponsor kita kan Pak Diva Media. Ya. Banyak yang bertanya kok perusahaan yang bergerak di bidang IT memberikan sponsor ke peternakan atau ikut andil dalam dunia peternakan. Nah, alasannya itu Pak, Diva Media ini sedang mengerjakan proyek terkait recording ini Pak. Ya. Nanti di kawan-kawan dari tim Diva Media menciptakan semacam aplikasi di Android Pak.
Ya. Aplikasi di Android yang mudah untuk diaplikasikan, Ya. semua orang bisa mengaplikasikannya sehingga tujuan kita beternak untuk recording itu menjadi lebih mudah. Ya. Itu kalau mungkin aplikasinya, kalau menurut saya sih bisa lah cepat ya. IT kan kita udah banyak. Kalau aplikasinya mungkin itu, cuma alat RFID yang dipasang ke ternak itu, kalau hanya visual tag kita pasang, udah kita masukkan ke aplikasi, tagnya hilang, kita mau cari yang ini mana, udah nggak ada gitu kan, nampak lagi dia gitu. Nah, jadi Pak itu Jumlahnya kan bisa hampir sama semua gitu. Jadi alat itu yang saya pingin sekali gitu. Jadi semacam RFID tag lah. Jadi RFID tag yang dipasang. Tunggu aja nanti Pak Gultom. Kita udah dapat itu. Bisa ya. Udah dapat alatnya. Tinggal mungkin sedikit kasih bocoran. Kita lagi mengerjakan itu dan terkendala masalah di frekuensinya nanti Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan cepat atau lambat kita akan informasikan aplikasi ini Pak. Mudah-mudahan berguna untuk kawan-kawan peternak seperti Bapak juga atau kawan-kawan lain. Nah, peternak lokal pun, ya Pak. Apalagi pun peternak lokal pun sebenarnya bisa Pak ini diaplikasikan sambil belajar bagaimana sih recording ternak ini. Ternak itu kenapa harus recording? Pastikan kawan-kawan peternak yang lokal kan Pak bertanya-tanya. Nah, padahal kan tujuannya itu salah satunya tujuan utamanya adalah menghindari inbreeding. Nah, Ya, yang efek negatifnya itu adalah menurunkan kualitas genetik dari ternak kita sendiri. Iya. Oke Pak Gultom, mohon izin kepada Bapak Ibu yang bertanya tapi tidak bisa kami sampaikan semua pertanyaannya, kami mohon izin. Kemudian demikian cakap-cakap Saung Doka kita malam ini. Nah, sebelum menutup cakap-cakap Saung Doka ini, mari kita membuka kamera kita semua agar kita berfoto bersama dulu, Pak. Nah, Bang Yudi, mohon ini Bang, foto bersama Bang. Oke, siap. Mari Bapak Ibu kita buka kameranya biar kita foto bersama. Mas Karjes, Nuri Hati Nasution, Erwan Dwi, Nuri Fam Blitar, dan juga Bapak Ibu yang lain. Nah, oke, bisa dimulai Bang Yud, izin Bang Yud. Oke, siap Dok. 1, 2. Oke, sekali lagi ya. Sebentar, saya close dulu nih. Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hasil rekaman cakap-cakap Saung Doka kita malam ini dapat direview kembali di channel YouTube yang sudah kita siapkan. Nama channelnya itu Dokadil Institute. Nah, seperti ini tulisannya, Dokadil Institute. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu untuk memberikan atau mengklik tombol like di video-video yang kita upload. Mohon Bapak Ibu pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Nah, kemudian terima kasih kami yang sebesarnya kepada Pak Gultom yang sudah berkenan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman di cakap-cakap Saung Doka kita pada malam hari ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dari seluruh Nusantara, kemudian ada juga yang masuk dari Texas, Amerika Serikat, Pak Bernon dan Pak Johnson Utapea. Kemudian terima kasih kepada HPDKI Sumatera Utara yang selalu memberikan dukungan terhadap kita dalam melaksanakan acara cakap-cakap Saung Doka ini. Terima kasih kepada sponsor malam ini yaitu Diva Media dan PT Samyu Internasional. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Jika ada kesalahan yang saya dan tim buat selama cakap-cakap ini berlangsung, kami mohon izin dan mohon maaf.
Nah, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.